Padahal, tujuan sebenarnya dari perjalanan Tama sama sekali bukan untuk bertemu dengan kepala tentara pemerintah. Apa yang benar-benar ingin dia lihat adalah komandan tertinggi front kataklismik di Suriah, Wildan, yang dikenal sebagai Raja Serigala Mata Hijau. Tama ingin membawa Zain kembali ke Indonesia di bawah pengepungan berat lebih dari 30.000 orang. Satu-satunya pilihan Tama adalah menangkap pencurinya terlebih dahulu. Terlebih lagi, kebetulan dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk merasakan kekuatan tempur yang sebenarnya dari front kataklismik, untuk melihat level seperti apa yang bisa mereka miliki. Adapun Viko, Tama juga bisa melihat bahwa dia adalah seorang seniman bela diri yang telah membuka 2 meridian dan hampir pada tingkat seniman bela diri bintang 2. Jadi, dia menyimpulkan dari sini bahwa level menengah dan senior dari Cataclysmic Front sebagian besar adalah seniman bela diri. Alasan dia menakuti Viko adalah karena dia tidak senang dengan pria ini. Dia juga tahu betul bahwa Cataclysmic Front pasti paling takut dengan negosiasi pribadi Hamid dengan tentara pemerintah, jadi Tama yakin dia bisa menahannya. Seperti yang diharapkan, saat ini, Viko takut Tama akan benar-benar memunggungi dia, hampir saja berlutut di tanah dan memohon padanya. Tama melihat wajah Viko yang rendah hati, suasana hatinya sedikit lebih baik, dan dia berkata dengan ringan, "Karena kamu bisa berubah setelah mengetahui kesalahanmu, aku akan memberimu kesempatan, ayo pergi." Viko menghela nafas lega dan buru-buru berkata, "Terima kasih, saudara." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong saudara, sebelum kita pergi, kita harus melakukan pencarian rutin pada Anda. Saya harap Anda bisa mengerti." Tama memelototinya dan bertanya dengan suara dingin, "Apa yang terjadi? Tadi pas aku minta tolong, ngomong sama aku masih kamu, dengan tujuanmu. Tapi kenapa sekarang tujuan sukses jadi kecepatan flip-flopnya agak terlalu cepat?" Kepala Viko sebesar ember. Dia dengan cepat meminta maaf. "Oh, maaf, saya lalai dan ceroboh. Tolong jangan tidak peka terhadap saya." Tama dengan dingin berkata. "Ulangi." Viko sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Tama, tetapi dia hanya bisa maju dengan bibir atas yang kaku dan berkata dengan hormat, "Sesuai dengan latihan yang biasa kami lakukan, kami harus melakukan pencarian tubuh secara rutin pada Anda. Saya harap Anda akan lebih perhatian dan tidak keberatan." Tama bertanya, "Apa? Aku akan pergi jauh ke dalam sarang harimau sendirian. Apakah kalian masih takut aku akan menimbulkan ancaman?" Viko berkata dengan jujur, "Lagi pula, Anda akan bertemu dengan komandan tertinggi kami di Suriah, jadi kami harus memastikan semuanya baik-baik saja. Jadi mohon bersabar." Tama mendengus jijik, lalu mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, cari." Viko segera mengedipkan mata kedua tentara di sampingnya. Keduanya kemudian mengeluarkan detektor logam dan menyapukannya ke seluruh tubuh Tama, memastikan dia tidak membawa senjata, belati, bahan peledak, atau bahkan pelacak GPS. Tama tahu bahwa pihak lain akan menggeledah tubuhnya, jadi dia bahkan tidak membawa ponsel. Jadi setelah pihak lain dengan hati-hati menggeledahnya beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia menenangkan pikirannya. Kemudian, Viko berkata kepada Tama, "Ngomong-ngomong, bisakah kamu melepas topengnya?" Tama tanpa henti menolak, "Tidak." Viko berkata dengan canggung, "Kamu tidak bisa memakai topeng untuk bernegosiasi dengan komandan kami kan?" Tama balik bertanya, "Apa? Anda tidak bisa? Lupakan saja jika saya tidak bisa, saya tidak bernegosiasi." Viko yakin dan buru-buru berkata, Oke, kamu bisa memakainya jika kamu mau." Alasan mengapa Tama memilih untuk memakai topeng, terutama karena dia belum mengetahui situasi front kataklismik. Saat ini, jika dia mengambil risiko mengungkapkan wajah aslinya, ditangkap oleh pengintai atau perekam pihak lain, maka pihak lain dapat dengan mudah menemukan identitas aslinya. Lagi pula, sekarang teknologi pengenalan wajah telah sangat berkembang, waktu seperti ini.
untuk lebih berhati-hati. Lagi pula, dia tidak mampu melawan organisasi tentara bayaran yang terdiri dari puluhan ribu orang dengan kekuatannya sendiri. Viko melihat bahwa dia tidak bisa menangkap Tama, tetapi sebaliknya, dia ditahan oleh Tama sampai mati, jadi dia tidak bersikeras lagi, dan hanya berpikir untuk bergegas dan membawanya untuk memberikan pekerjaan. Jadi, dia membawa Tama dan menaiki helikopter yang telah disiapkan sejak lama dan menuju ke komando garis depan pihak lain. Setelah terbang sekitar 10 menit, helikopter perlahan mendarat di depan sebidang rumah bergerak. Kondisinya memang jauh lebih baik dibandingkan dengan tenda. Apalagi tenda dan ruang dewan kegiatan ditutupi dengan kain kamuflase. Dari langit, adalah kamuflase yang padat, sulit untuk membedakan di mana stasiun petugas. Setelah turun dari pesawat, Viko membawa Tama sepanjang jalan ke ruang pertemuan garis depan front kataklismik. Sambil berjalan, Tama ditanya, "Kakak, masih tidak tahu harus memanggilmu apa?" "Dari mana asalmu di Indonesia?" Tama berkata dengan acuh tak acuh. "Tanyakan apa yang harus kamu tanyakan. Jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan." Gigi Viko hampir terkatup, tapi hanya bisa berkata dengan canggung, "Tidak, nanti aku harus memperkenalkanmu pada komandan kami selalu menyebut nama kan?" Tama dengan santai berkata, "Nama belakangku Renza, kalian memanggilku Master Renza di telepon." "Tuan Renza?" Viko menatap Tama tercengang. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, tapi setidaknya dia bisa melihat dari matanya bahwa dia tidak bercanda. Viko merasa malu di dalam hatinya, berpikir, apa-apaan orang ini, kemampuan untuk berpura-pura benar-benar tidak pernah terdengar, tetapi juga Master Renza, divisi apa yang hebat? Tuan apa? Apa tuan yang luar biasa? Meskipun hatinya tidak senang, Viko berkata dengan hormat, "Jadi, ini Tuan Renza, senang bertemu denganmu, saya Viko Xiao, Jenderal Pertempuran Bintang 3 dari Front Bencana." "Jenderal Pertempuran Bintang 3, Tama bertanya dengan rasa ingin tahu. "Disponsori oleh Korea?" Viko bertanya dengan tatapan tercengang. "Tuan Renza?" "Oh tidak, Tuan Renza, apa yang Anda maksud dengan ini? Saya tidak mengerti," Tama berkata dengan santai. "Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah Jenderal Pertempuran Bintang 3? Izinkan saya bertanya, apakah nama Anda ini disponsori oleh grup Samsung Korea?" Viko ingin mati, menjelaskan begitu saja, "Tuan Renza, Anda terlalu pandai bercanda. Pertempuran Bintang 3 Jenderal adalah tingkat bintang Jenderal Pertempuran Front Bencana kami. Bintang 1 terendah, bintang 5 tertinggi, saya bintang 3. Jadi itu adalah Jenderal Pertempuran Bintang 3. Tama mendengarkan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Berpikir dalam hatinya, Viko ini adalah seniman bela diri bintang 2. Jika seniman bela diri bintang 2 hanya dapat digolongkan sebagai prajurit bintang 3 di front kataklismik, maka apakah seorang prajurit bintang 4 harus setidaknya seorang seniman bela diri bintang 3? Atau mungkin bintang 5 harus mencapai kekuatan seniman bela diri bintang 4? Maka panglima tertinggi mereka, setidaknya, harus memiliki kekuatan seniman bela diri bintang 5 atau bahkan lebih tinggi kan? Jika ini benar-benar terjadi, maka kekuatan front kataklismik memang mengerikan. Begitu banyak keluarga bela diri di negara ini, saat ini hanya tertua keluarga Hermawannya yang berhasil menerobos ke seniman bela diri bintang 4 dengan bantuan saya. Tapi front kataklismik harus memiliki setidaknya beberapa seniman bela diri bintang 4 dan bintang 4 atau lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Tama membuka mulutnya dan bertanya, "Saya mendengar bahwa ketika kami bertempur tempo hari, tentara kami membunuh salah satu prajurit bintang 5 Anda. Kekuatan orang itu seharusnya sedikit lebih kuat dari milikmu kan?" Viko menggertakkan giginya dan berkata, "Apa yang Anda bicarakan adalah Jenderal Pertempuran Bintang 5 kami. Dia jauh di atas saya dalam kekuatan, dan merupakan salah satu yang terkuat di antara 100 atau lebih perwira perang kami."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.